Shalom, puji Tuhan kita dipertemukan kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati dan hidup kita untuk firman Tuhan. Bapa pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, kami bersyukur untuk kemurahan, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan, kami juga rindu untuk taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah dalam kelemahan. Dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Terkadang Tuhan mengizinkan pergumulan, penderitaan, dan kelemahan terjadi atas hidup kita, supaya kuasanya nyata, karena memang Tuhan memberikan kekuatan di dalam hati kita. Itu menjadi satu sumber pengharapan dan kekuatan iman, percaya kepada Tuhan. Jadi kekuatan fisik kita secara manusia itu terbatas, tetapi Tuhan menopang dan memberikan kekuatan kepada kita melalui karya Roh Kudus, sehingga kita sanggup menghadapi setiap persoalan. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa Tuhan memberikan kelepasan. Jadi pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, waktunya Tuhan, Ia akan memberikan kelepasan. Ia memberikan jalan keluar dari setiap persoalan, setiap pergumulan yang kita hadapi. Jadi pertolongan Tuhan itu pasti tepat waktu. Tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita bayangkan, atau seperti yang kita rencanakan. Tetapi kelepasan dan pertolongan Tuhan itu terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan juga menyatakan kuasanya. Kuasa Tuhan itu nyata dan sempurna. Melalui mujizat yang dinyatakan kepada kita akan bersyukur dan memuji nama Tuhan. Karena rancangan dan ketetapan Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Dan juga melalui kehidupan kita dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan bagi orang lain, bagi dunia ini. Oleh karena itu izinkan kuasa dan otoritas Tuhan itu terjadi di dalam kehidupanmu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan supaya kuasanya bekerja dengan nyata. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan ketika dalam kesesakan. Kemudian yang kedua, terimalah setiap keputusan dan kehendak Tuhan dengan sukarela. Juga izinkan kuasa dan otoritas Tuhan itu terjadi di dalam hidupmu, menguasai seluruh aspek kehidupanmu, sehingga hidupmu itu menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Jadilah hamba-hamba Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan kelemahan, pergumulan, dan persoalan terjadi di dalam hidup kita, agar kuasa pertolongan dan mujizatnya nyata bagi kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Paulus sebagai Rasul Tuhan, ia sendiri pernah bergumul ketika iblis menggocoh dia. Ia berdoa supaya dilepaskan. Tapi Tuhan menjawab bahwa dalam kelemahan justru kuasa Tuhan itu nyata. Kami ingin meneladani Paulus. Kami ingin menerima kasih karunia seperti halnya Paulus. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami untuk bertahan dalam pergumulan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena pasti Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kelepasan pada waktu yang tepat. Dan juga kuasa otoritas Tuhan itu supaya nyata di dalam hidup kami. Supaya hidup kami ini menggenapi kebenaran firman Tuhan. Supaya mujizat Tuhan itu nyata sehingga orang lain yang melihat kehidupan kami itu mempermuliakan nama Tuhan. Mereka turut bersyukur dan bersukacita. Jadi hidup kami ini menjadi saksi. Pakailah kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Pakailah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan, kami ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.